Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih keras lagi. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan untuk melayani firman Allah. Jujur saya harus bergumul Bapak Gembala karena ayat ini adalah ayat yang tentu disampaikan oleh, atau tema ini disampaikan oleh PGI. Tetapi saya berencana mengkhotbahkan khotbah ini di gereja saya pada tanggal 17 hari Minggu nanti. Tapi kalau beliau menyampaikan, saya bilang kayaknya Adonai dapat ini, dia punya rema pertama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita langsung saja buka dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Bolehkah saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri? Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. 1, 2, 3 dengan keras. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Satu kali lagi, lebih keras lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini konteksnya adalah malaikat datang kepada para gembala dan menyampaikan sebuah berita yang luar biasa bahwa kemuliaan Allah telah datang, damai sejahtera di bumi untuk mereka yang berkenan kepadanya. Kalau saudara mau ikut khotbah saya, sebenarnya sederhana. Ada 3 kalimat yang harus Bapak Ibu perhatikan. Saya ulangi lagi. Dari tema ini ada 3 kalimat yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, tadi song leader sudah angkat pujiannya. Yang ketiga adalah orang yang berkenan. Jadi Natal malam hari ini, Natal 2023 oleh PGI kita sedang disodorkan. Tapi saya ingin membagi dalam 3 kalimat. Yaitu pertama, kemuliaan bagi Allah. Lalu yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, perhatikan ada kata bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara, itulah 3 khotbah saya malam hari ini. Tema ini sedang mau bilang begini, apa arti Natal bagi kita? Natal yang pertama adalah ini, saudara. Natal berarti tujuan utama daripada kita buat Natal harus memuliakan nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saya ulangi lagi. Poin pertama, bahwa Natal dengan cara apapun, acara model apapun, lalu kita buat dengan semeriah apapun, benar. Pesan pertama, nama Tuhan harus dimuliakan di sana. Amin. Apa artinya, saudara? Itu berarti begini, saudara. Maaf, saya bicara apa adanya. Dan saya tahu Adonai tidak seperti itu. Dan saya tahu banyak kita tidak. Tapi di luar sana terjadi pembelokan arti Natal. Hari ini saudara lihat. Maaf, saya mulai dari hal sederhana. Bahwa Natal tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Padahal Natal tujuan pertama, karena dia datang kita memuliakan dia. Amin. Nah saudara, yang pertama contoh paling gampang. Hari-hari ini orang berlomba untuk bikin Natal. Semua gereja bikin Natal. Tetapi yang herannya adalah ketika selesai Natal, yang dibicarakan oleh orang bukan firman Tuhan yang saya sampaikan, atau pesan Tuhan, atau Tuhan yang dimuliakan. Yang keluar yang kita bahas adalah begini. Sulia potong pun gereja pun model. Dia pun dekorasi sulia. Soalnya ada yang lama. Jadi saudara lihat, fokusnya adalah berlomba aksesoris yang luar biasa. Jadi kalau ada aksesoris di sana lebih luar biasa. Kalau bisa metafornya, pohon terang di sini 1 meter, di sana 30 meter. Saudara, saya pesan saudara, Natal apapun harus dibuat dasar satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak ada satu yang boleh curi kemuliaan Tuhan. Yang lebih luar biasa, ini juga teguran untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Natal orang menyiapkan khotbah, para pendeta siap khotbah, bagus-bagus. Saya berharap sebagus apapun khotbahmu, sehebat apapun khotbahmu, hari itu orang tidak berkata, Pastor Julius hebat. Tapi di Natal itu orang berkata, saya berjumpa dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya harus jujur bahwa sekali lagi
saya suka dengan hadirat Tuhan di tempat itu. Tadi satu lagu itu saya bilang, aduh Ibu Mary, kenapa sudah suruh kita berdiri supaya kita sedikit bergerak dan lompat. Tapi saya pesan kembali, Alkitab pesan dengan sederhana, biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang bilang begini, Kakak Nyomi, tadi nyanyi ulin naik pun bagus lagi. Saudara jangan jalan miring-miring kanan terus, alias makan puji saudara. Tapi pulang dan bilang, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya tepuk tangan itu Tuhan. Jadi acara apapun sehebatnya, hari-hari ini orang berkompetisi, bukan lagi melayani Allah. Orang berkompetisi, siapa yang terbaik, bukan siapa lagi, Tuhan yang terbaik. Dia bilang kemuliaan bagi Allah. Saya suka, dia tidak bilang kemuliaan dari Allah, tapi dia bilang kemuliaan bagi Allah. Natal tidak boleh ada satu pastor, Ibu Gembala, semua pengurus gereja di sini, pesan saya sederhana, yaitu kalau bikin Natal, kalaupun ada pujian sedikit, biar kita dapat yang paling rendah, tapi pujian itu biar kita dapat untuk Tuhan yang paling luar biasa. Sekali lagi, kasih tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Nah saudara, bicara tentang kemuliaan, itu berasal dari kata Ibrani kavod. Kavod itu artinya bobot, nilai. Bobot, nilai, ada yang menerjemahkan sebagai berat. Jadi kalau kita sambung kepada kata ini, kemuliaan bagi Allah, berarti yang kita kasih pada Tuhan itu yang paling berat. Saya suka dari orang Kupang. Ternyata orang Ibrani punya konsep sama dengan orang Kupang. Dia kalau puji orang tuh, dia selalu bilang begini, hebat ini. Kalau saudara bagus, dia bilang berat. Betul ya? Betul tidak? Pasti orang Kupang itu bilang berat. Waktu saudara menyanyi luar biasa, berat. Itu berarti kemuliaan yang kita kasih yang berat, bukan yang ringan. Tapi kan orang Kristen, kalau di kumpul keluarga dia kasih yang berat. Dia tulis 500.000, tapi mau Natal dia tulis 5.000. Lalu dia bilang yang penting dengan hati. Saya kasih ingat saudara-saudara, saya tidak ajak kasih saudara kasih uang, tapi maksud saya begini, kalau saudara benar bikin Natal untuk Tuhan, kasih yang berat. Jangan kau anggap paling berat. Biasanya yang paling berat itu 100.000. Kalau kita kasih persembahan 2.000 itu angkanya cepat, ringan. Tapi kalau 100 itu kita angkat rasanya dia tagai di celana lemas. Berat. Pantas orang Kupang berat. Amin. Kayaknya ada melalui dari sana sampai bilang, Bapak tuh suami apa? Dia sibuk sama supir. Tapi saya kasih tahu saudara, sederhana saja. Kemuliaan harus bagi Tuhan. Amin. Dan lebih menarik lagi begini saudara, ketika saya belajar tentang kemuliaan, itu karena Allah yang besar datang ke dalam dunia. Dan manusia yang kecil belum siap bisa menerima kemuliaan yang besar itu. Saya coba bawa ya Bapak Ibu saudara. Natal begini, biasanya kita pergi selamat, betul ya? Semua orang pergi selamat. Yang paling bikin kepala sakit, mama-mama, ibu rumah tangga itu bukan menyambut om, tante, opa. Yang paling mengerikan, yang paling berat, menyambut pasukan anak-anak. Biasanya kalau anak-anak sudah datang, apalagi dia bawa kantong, langsung ibu-ibu bilang gini, kakak, cepat, ditutup itu, cepat. Aduh, payah sudah. Kita tidak suka kalau mereka datang. Masalahnya dia baru datang tadi, terima karena tadi Bapak itu sebagai 20, dia bilang dia bikin setahun yang lain. Wah ibu, kakak, di sana 20, di sini 5.000, patung pisah. Dia sudah di mana lagi? Tapi bukan itu maksud saya. Saya mau seberangkan bahwa manusia tidak bisa terima kemuliaan Allah yang besar. Manusia yang kecil ini tidak bisa, tapi mau tidak mau dalam konteks ini para gembala. Siapa para gembala? Saya jelaskan cepat saja. Para gembala orang-orang terpinggirkan pada zaman itu, orang-orang bodoh, orang tidak dihitung. Yang paling luar biasa, orang suka penipu itu para gembala, gembala domba maksudnya. Mereka penipu, jadi dong ngomong apa saja orang bilang, jangan percaya. Itu para gembala pada hari itu. Tapi nanti kita lihat bagus sekali khotbah ini atau cerita ini. Maksud saya begini. Orang yang terima ini kemuliaan ini dalam konteks ini, para gembala, orang kecil
mereka terima kemuliaan Tuhan itu, atau mereka sambut kemuliaan itu datang. Begini saudara, satu waktu ada satu anak kecil datang pegang tangan, bawa di pungkawan. Lalu ketika mereka duduk, biasalah tuan rumah bilang, "Adek, lihat apa yang ada, makan." Tapi karena tuan rumahnya, masih ingat ya kita waktu masih kecil, karena tuan rumahnya duduk sih, anak itu duduk tengah-tengah saya sambil korek, lihat-lihat kiri kanan, tapi tidak ambil. Dan ketika ada tuan rumah itu berkata begini, "Adek," dia tunjuk yang satu, "Adek, ambil itu kacang, gula-gula." Yang satu dengan malu-malu ambil satu. Kacang itu dia ambil satu. Padahal kacang itu harusnya dengan tangan. Tapi karena dia makan enak, yang teman yang satu ini ambil lagi. Ambil dengan tangannya yang kecil, lalu diambil lagi. Yang satu ini diam. Lihat dia pun teman. Lalu itu orang yang tuan rumah bilang begini, "Adek, kenapa tidak mau ambil?" Dia goyang kepala. Yang teman satunya ambil lagi dengan tangan yang kecil, makan lagi. Dia tetap. Singkat cerita, sudah mau pulang, adik kecil ini yang satu sudah pulang. Lalu omnya bilang begini, "Adek, ambil lagi." Yang satu yang tadi yang suka ambil itu ambil lagi. Lalu dia keluar. Yang satu ini tidak ambil, tapi tidak tegur pulang. Dia berdiri sambil dia lihat itu kacang di sana, dia lihat permen, dia lihat terus. Om itu mengerti. Dia bilang, "Oh, saya mengerti." Lalu om itu pergi ke toples, lalu dia dengan tangan orang tua yang besar itu, dia orang Kupang bilang rau. Dia rau dengan tangannya, lalu dia bilang, "Adek, sini." Lalu adek itu datang, ada yang tidak pernah ambil itu datang. Lalu dia coba buka tangannya, ternyata tangannya tidak cukup. Karena tangan orang tua itu besar sekali. Lalu adek itu bilang, "Om, jadi tangan terlalu kecil, Om. Di sini saya, Om." Apa maknanya? Kemuliaan Tuhan tidak bisa kita sambut dengan cara-cara yang kecil. Kita harus tunggu dari Dia. Kenapa kemuliaan yang besar itu harus kita sambut dengan cara yang besar? Karena Allah yang besar hanya bisa datang ke dalam dunia menyerupai seorang anak manusia. Kalau tidak, Allah tidak cukup hadir dalam dunia ini. Itulah kemuliaan yang paling besar ketika Allah turun ke dalam dunia. Harusnya kita sambut dengan satu tangan kita, atau saya sebut dengan hati kita. Tapi begini saudara, ini yang saya maksudkan. Pertama, Natal harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, itu berarti tadi saya sudah jelaskan segala sesuatu harus untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak mau dengar ada orang pulang dari sini, saudara tidak bahas di mana firman Tuhan, tapi saudara bilang begini, "Tadi lu tes itu sate, tes, agak kerasa." Saya tidak berharap saudara pulang lalu saudara omong begitu ya, sebab ini tidak ada hubungan dengan sate dan juga berapa potong saudara ambil. Tadi lu ambil berapa? Minta 5 saja, lu 2. Kita tidak ada hubungan dengan itu. Sekarang saya mau bilang, Natal kita buat untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini berarti pesannya sederhana yang begini saudara. Kalau Natal untuk memuliakan Tuhan, berarti jangan lakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Apa itu saudara? Saya pesan, dengar baik-baik poin satu ini. Natal kemuliaan bagi Allah, artinya kemuliaan memuliakan Tuhan. Tapi saya perhatikan di kota kita, maaf, Natal bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi Natal justru menyakiti hati Tuhan. Contoh, maaf, saya kasih ingat Bapak Mama, Natal tidak boleh lagi ada minuman keras di sana. Natal tidak ada lagi ada mabuk di sana. Karena itu tidak sedang memuliakan Tuhan, itu sedang menyakiti hati Tuhan. Bertahun-tahun NTT merayakan Natal dengan cara yang salah, dan saya berharap kita bertobat dari hal ini. Saya bersyukur ya, sekarang sudah tidak ada. Kalau tidak, biasanya mereka bikin tempat-tempat putar lagu sampai pagi, lalu ganggu orang yang mau ke gereja besok. Natal bukan untuk memalukan Tuhan, Natal untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan nilai kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dan kavod juga berarti nilai. Kemuliaan itu artinya nilai. Berarti Natal
adalah kita mempersembahkan nilai Kristen dan bukan nilai budaya yang sama. Sekali lagi, saya tidak larang. Ini ada kakak adik saya duduk di sini. Dan kita semua, saya tidak larang kita ke kubur. Tetapi dengan baik-baik. Yang salah adalah ketika Natal bukan lagi Tuhan yang engkau cari. Jadi begini saudara, kita bolehlah ke kubur, bersihkan kubur, sanitasi namanya, kita bersihkan. Lalu kita tahu bahwa ini ada oma, ada mama yang tidur di situ yang membesarkan kita. Tetapi yang salah adalah di hari Natal, saudara datang ke kubur lalu bicara di situ. Selamat Natal mama, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kalau mama bangun bilang gini, masuk masa apa? Kira-kira saudara lari? Tidak. Karena itu saudara-saudara, Natal harus memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi Natal harus ditata dengan baik. Saya harus jujur bahwa dulu kita pernah salah, tapi karena kita sadar dulu salah, sekarang tidak boleh salah. Karena sekarang kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Saya ingat bahwa banyak orang, nah sekarang saya bersyukur ya, itu orang sudah bikin pohon sepe di jalan-jalan. Dulu Bapak Ibu tahu kami kecil-kecil ini yang jadi jajahannya kakak-kakak. Jadi kalau tanggal 24 harus kita cari bunga, dan salah satu bunga sepe. Sekarang ini banyak. Nah, sebenarnya tidak salah uang rame sebagai tanda bahwa oh ini ada satu orang yang mati sih. Tapi yang salah adalah dengan baik-baik saudara pilih, saudara ngomong-ngomong di situ di tanggal 24 sampai Anda lupa pergi ke gereja. Jam ibadah gereja sudah bunyi, saudara masih mama. Kalau mama masih ada bisa begini mama. Padahal waktu mama masih ada dia paling kepala batu. Ada amin. Dan tunduk saudara, angkatlah kepalamu, lihatlah kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Nah maksud saya begini, saudara ini praktis saja bahwa Natal kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, Natal itu berhubungan dengan kata damai sejahtera. Saudara, apa itu damai sejahtera? Saya buka satu website dan damai sejahtera itu berasal dari kata shalom, yaitu suasana hidup yang damai, rukun, tentram. Tidak gitu kira-kira. Shalom itu suasana hidup yang damai, rukun dan apa? Tentram. Tapi saya tidak mau bicara tentang ini malam ini. Karena kembali pada konteks, saya lebih banyak bicara pada konteks Lukas pasal 2. Apa itu damai sejahtera? Dan poin kedua, kalau Natal harus untuk kemuliaan Tuhan, harus memuliakan Tuhan, maka Natal yang kedua, Natal yang benar adalah Natal yang membuat kita mengalami dan memiliki damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu apa? Apakah kesenangan yang tadi yang kita baru bahas tadi? Kalau kesenangan itu kita kembali, siapa yang dengar ini kata damai sejahtera? Para gembala. Siapa para gembala? Mereka mungkin damai tapi tidak sejahtera. Karena mereka ini pegawai kecil yang tidak dihargai. Jadi mereka kalau mau disambungkan damai dan sejahtera, mungkin damai ada kecil, tapi sejahtera tidak. Tapi mereka yang diperdengarkan, kamu akan mengalami damai sejahtera. Nah, pertanyaannya, damai sejahtera itu apakah berhubungan hanya dengan kesenangan? Kalau kesenangan, maka para gembala bukan orang yang senang pada saat itu. Kalau saudara maju terus pada ayat 20, ketemu dengan yang namanya Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, apakah mereka senang? Tidak. Karena Maria mengandung daripada Roh Kudus. Pada zaman itu, wanita yang mengandung harus dilontari batu. Apakah ini berita damai sejahtera? Tidak. Apakah ini berita ketenangan? Tidak. Tapi kenapa damai sejahtera disampaikan? Ternyata damai sejahtera tidak ada hubungan dengan senang atau susah. Dengan baik-baik. Dalam konteks ini saya coba selidiki. Damai sejahtera ini tidak ada hubungannya dengan suasana hati di sekeliling mereka, suasana kondisi di sekitar mereka. Para gembala tidak punya kondisi untuk bisa tertawa. Karena pada saat orang senang tidur, mereka harus jaga para domba yang bisa saja diserang oleh penyamun dan juga para binatang buas. Mereka kalau ditanya damai sejahtera mungkin berkata, kami tidak damai sejahtera. Lalu apa yang membuat orang di malam Natal penuh damai sejahtera?
saya selidiki ternyata kunci damai sejahtera ada pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-11. Coba kita baca ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau begitu, pertama, siapa yang mengalami damai sejahtera? Apakah saudara yang sedang bergumul dengan hidup hari-hari ini? Apakah saudara yang sedang punya beban, air mata jatuh? Apakah saudara bisa datang dan berkata, Papa, saya mengalami damai sejahtera? Karena Maria itu bukan gampang. Orang gosip dia, tidak ada kesempatan damai sejahtera. Dalam konteks ini dia bilang begini, damai sejahtera artinya hari ini telah lahir bagimu apa yang pertama? Juru selamat. Sebab kata damai sejahtera bukan sekedar rukun damai. Damai sejahtera itu artinya begini. Kita sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia menyatakan perang dengan sorga, musuh dengan sorga. Tapi dia datang supaya tadi manusia yang menjadi musuh Allah diperdamaikan dengan manusia. Jadi damai di sini dengan baik-baik. Artinya apa? Natal pastikan bahwa engkau sudah punya juru selamat bernama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada orang yang dengar firman Allah, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, menurut kitab saya, juru selamat hanya Yesus. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Damai sejahtera itu artinya pemulihan hubungan kita dengan Allah. Kita harusnya hilang, kita harusnya binasa. Damai sejahtera dia datang supaya kita damai dengan Bapa di surga. Jadi saudara-saudara, kalau ukuran damai sejahtera ketenangan, saudara lihat kita orang-orang yang tidak percaya Yesus juga mereka tenang-tenang. Kalau damai sejahtera itu kita bicara tentang harta kekayaan, mereka lebih dari sana. Tapi kita mengalami damai sejahtera karena kita punya juru selamat yang telah mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Wow. Tapi ketika saya baca, saya bilang, Tuhan terima kasih. Damai sejahtera ini tidak bisa dibayar oleh apapun kecuali oleh darah Yesus. Setiap amalia kita itu adalah musuh. Setiap Tuhan lihat manusia, selalu dia lihat musuh. Dan kalau saudara baca perjanjian lama, para imam yang melayani dalam keadaan tidak kudus selalu mati. Mereka, ketika mereka ada di ruang maha suci, mereka harus ikat kaki mereka dengan rantai. Dan supaya apa? Kalau mereka tidak kudus, maka Tuhan akan bunuh mereka di ruang maha suci. Maka giri-giri itu akan bertanda, berbunyi bahwa dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, tidak ada orang yang berani masuk ke sini. Lalu ditarik. Itu sebabnya waktu Yesus mati, Alkitab bilang tabir bait suci terbelah dari ujung sampai ujung. Apa artinya? Manusia yang tidak masuk bisa ketemu Tuhan, ketemu Allah sekarang bisa, itu damai sejahtera. Amin. Ketika saudara sudah pastikan saudara sudah selamat, Anda sudah mengalami damai di malam Natal. Jadi kalau saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sedang tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin Anda damai secara uang, mungkin Anda damai secara fasilitas, tapi dengan Tuhanmu Anda sedang bermusuhan. Dan itu sebabnya dia bilang, kenapa damai? Kenapa ada kesukaan yang besar? Kalau damai saya gambarkan sebagai kesukaan besar, dia bilang karena hari ini telah lahir Juru Selamat. Jadi ingat baik-baik, Anda boleh tidak punya uang mungkin, Anda bukan orang hebat mungkin, Anda bukan orang kaya luar biasa. Yang pasti damai sejahtera ketika Anda punya Juru Selamat. Itu sebabnya nona-nona saya selalu bilang, jangan pernah jual Yesus untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau namamu Maria, tetap Maria sampai mati. Kalau namamu Elizabeth, dari sekarang Elizabeth sampai mati. Dan jangan pernah berubah menjadi Siti Badriah. Karena saya percaya orang yang punya damai sejahtera yang telah diselamatkan pasti punya Juru Selamat. Sekali lagi saya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 5, perhatikan 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 bilang begini saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini yang disebut damai sejahtera. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan
pelanggaran mereka. Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kalau saudara pulang, tapi saudara hidup dalam dosa dan belum diperdamaikan, malam ini ambil keputusan, Tuhan, saya mau berdamai dengan Tuhan, dengan mengakui dosa saya dan berkata, Tuhan, tebus dan damaikan saya dengan Bapa di surga. Anak bungsu yang terhilang dalam catatan Alkitab adalah setelah dia dapat warisan dia pergi jauh. Tapi kata Alkitab, setelah dia susah, dia lapar, dia kembali kepada Bapa. Apakah Bapa buang dia? Tidak. Bapa adalah Bapa yang damai sejahtera. Waktu anak itu pulang, anak itu bilang, tidak mungkin saya pergi, pasti Bapa marah, pasti Bapa anggap saya tidak sah lagi. Tapi Alkitab bilang begini, dari jauh Bapa itu lihat, Bapa itu yang berlari menjemput anak itu, anak bungsu itu. Saya pun demikian, saudara. Saya bersyukur kalau cari orang yang paling baik di dunia, saya bukan orang yang pantas jadi seorang hamba Allah. Kalau Tuhan cari orang yang paling mulia, saya bukan orang yang paling pantas. Tapi saya bersyukur dalam keadaan saya paling berdosa, Dia pilih saya untuk mendamaikan saya dengan Bapa di surga. Sekali lagi, saudara-saudara, damai sejahtera paling terbesar adalah saat engkau dan saya didamaikan dengan Tuhan. Potong berdamai dengan kakak adik saja di malam Natal itu biasanya malam Natal. Sampai potong menangis dan rasanya sukacita. Daging babi di situ, tapi kalau potong senebok enak, pasti daging babi merasa beda. Tapi kalau potong suka damai itu rasanya habis menangis sukacita luar biasa. Itu baru berdamai dengan saudara. Bayangkan kalau kita berdamai dengan surga, luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan juga. Dasar kedua damai sejahtera, dia bilang begini, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi dia tidak berhenti sampai situ. Dia bilang apa lagi? Saudara, dia bilang apa lagi? Yaitu Kristus Tuhan. Menurut saya damai sejahtera kedua, dasar orang mengalami damai sejahtera di hari Natal, karena dia memiliki Tuhan. Saya kembali ke konteks ini. Kalau saudara kembali pada konteks ini, saudara-saudara, saya pikir begini, orang yang damai itu bukan sekedar tadi tenang-tenang. Karena ada orang yang tenang-tenang menghanyutkan. Saya tidak tahu menghanyutkannya sampai di mana. Tetapi bagi saya, orang yang damai itu orang yang punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan tidak berarti dia tidak punya masalah. Tapi dia punya Tuhan, ada masalah, dia damai-damai alias dia tenang-tenang, dia sonde heboh-heboh. Amin. Dia mau makan, dia mau minum, kok tidak, dia tenang di sana. Karena dia tahu yang pelihara hidupnya adalah Tuhan. Dan dia bilang, damai sejahtera, kesukaan besar itu turun karena satu, kamu punya juru selamat, kamu didamaikan. Yang kedua, karena kamu punya Kristus Tuhan. Daud pernah bilang begini dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah aku tenang. Padahal siapa Daud? Daud raja yang punya kekayaan. Daud raja yang punya nama besar. Daud raja yang punya fasilitas. Daud raja yang punya teman, sahabat, pengawal hebat. Tapi kenapa dia tidak mendefinisikan itu sebagai alasan dia tenang dan damai? Tapi dia bilang, alasan saya damai dan tenang karena saya punya Tuhan. Hari-hari ini orang mengeluh, gaji tidak naik, gereja berdampak. Betul? Dulu saya harus jujur, gereja keuangan sangat baik sekali. Tapi sudah beberapa saat ini kami mengalami sedikit goncangan dalam tanda kutip keuangan. Karena jemaat mengeluh, Bapak susah kerja hari ini. Bapak penghasilan turun. Tapi apakah kita perlu tidak tenang dalam hidup ini? Tak perlu. Kenapa? Karena kita meyakini kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Saya harus jujur bahwa bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan pergumulan saya. Bulan paling berat. Karena kita harus bergumul untuk gereja, kita harus bergumul untuk anak-anak punya kuliah dan sebagainya. Saya selalu punya prinsip, saya punya Tuhan. Karena prinsip punya Tuhan itulah membuat saya tenang.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali Daud mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Kalau kita ganti, hanya dekat Allah aku damai. Amin. Kalau saudara hari-hari ini, saya pesan saudara, kalau hari-hari ini engkau jauh dari Tuhan, hati-hati, bahaya sekali. Kenapa? Karena semakin sulitnya hidup tanpa berpegang pada Tuhan, dengar, maka yang selalu saya bilang, hidup tanpa Tuhan menghadapi persoalan hanya akan terjadi adalah tadi kita menjadi orang yang stres, lalu setelah stres saya selalu bilang kita menjadi stroke, dan setelah stroke kita menjadi stop. Tapi kalau orang punya Tuhan ada persoalan, tapi kita masih punya tempat kita bergantung dan berharap, yaitu Tuhan. Orang yang punya Tuhan bukan tanpa persoalan, tapi orang yang punya Tuhan sadar, saya punya persoalan, tapi sekaligus saya punya pengharapan. Nah itu sebabnya para gembala sadar, yang datang omong ini Tuhan, yang datang omong ini malaikat Tuhan. Secara finansial mereka bukan orang hebat, tapi mereka sadar hari itu mereka sudah punya yang namanya Tuhan. Amin. Bapak mama, kalaupun engkau tidak punya fasilitas untuk melihat masa depan anak-anakmu, dengar, engkau punya Tuhan malam hari ini. Kalaupun engkau tidak punya jaminan apapun di depan sana, engkau punya Tuhan. Saudara-saudara, jadi pendeta itu kalau tidak kaya sekali, maka susah sekali. Karena begini, pemerintah itu punya syarat memberi bantuan miskin. Jadi yang setengah tidak pernah ada pemerintah bilang yang setengah juga masuk KIP ke apa. Betul ya? Pasti miskin. Yang kedua kaya, tidak ada tengah-tengah. Masalahnya saya dan keluarga dan istri anak ini masuk tengah-tengah. Mau ambil mana? Pas mau bawa KIP, dia bilang, woi bapak ada auto. Nah, padahal auto hasil doa sumbangan dari orang. Kita ini masuk mana? Saya bilang istri saya, kita ini masuk mana? Miskin juga salah, kaya juga tidak. Jadi susah. Tapi karena kita sadar melayani Tuhan, kita punya Tuhan. Jadi sudah dapat KIP pun kita dapat KIP dari surga. Amin. Itu maksud saya. Bahwa kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, mati kamu. Amin. Anak saya 3 kuliah susah. Yang tadi sampai hari ini katanya bapak urus-urus dapat bantuan. Sudah dapat bapak. Kalau kita hanya bergantung dengan keadaan, sudah lama pendeta yang di depan ini tidak berkhotbah malam ini. Kemungkinan saudara ketemu di Ramayana sedang pilih-pilih sampah lalu bicara sendiri. Karena saya sadar ini terlalu berat. Tapi saya punya Tuhan. Amin. Saya punya Tuhan. Saya tahu kalau saya ngomong saya buka ada dong. Orang lupa bilang buka mulut saya tuh lari datang kalau bantu itu. Tapi saya punya prinsip sebelum saya berdoa mentok betul-betul. Saya selama masih bisa bergantung sama Tuhan, saya akan bergantung sama Tuhan. Itu yang membuat saya damai. Artinya damai dalam pengertian bukan tanpa masalah. Saya masih tenang sampai hari ini karena saya tahu siapa pemegang hidup saya, Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan kepada Dia. Kalau saudara punya damai hanya karena uang itu terbatas. Saya kasih contoh, lu uang banyak, tapi dia hilang sedikit saya. Dia hilang sedikit saya. Dari 500 dia kurang 250. Saya percaya di rumah tidak ada yang tenang. Hamas juga kalah dan membongkar di Israel. Kita kalah. Mama akan cek luar biasa. Betul ya? Saya kadang-kadang dengar ada orang bilang gini, kita baru uang hilang 10 juta. Hah? Dia tenang-tenang saya 10 juta. Tuhan Allah. Kita 2.000 saja. Mau bilang tadi uang fitsi di sini lu taruh di mana? Di otak udah pegang selue. Tapi dengan baik-baik. Saya mau bilang tetap punya Tuhan. Kenapa harus punya Tuhan? Karena orang yang punya masalah itu tidak kenal dia kaya atau miskin.
Saudara pernah lihat ada orang kaya di sini yang tidak membutuhkan Tuhan? Mau orang kaya, orang miskin butuh Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan ke saudara, kata yang terakhir adalah yang digunakan adalah apa? Kemuliaan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kebetulan ini gembala kita ini orang Rote, jadi saya bahasa Inggris. Oh terbalik. Beliau ada darah-darah berbahasa Inggris, jadi saya coba buka ya. Saya ini waktu sekolah bahasa Inggris parah-parah, tapi supaya saya tahu bahwa saudara tahu saya juga agak sedikit tahu bahasa Inggris, saya mau baca. Waktu saya baca kata ini, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya kasih poin terakhir, Natal membuat kita sebagai umatnya harusnya semakin berkomitmen untuk hidup makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Natal berarti ada komitmen dari setiap kita. Untuk saya harus hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam bahasa Indonesia jadi disebut damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mohon koreksi Pastor Julius. Kalau saya salah baca. Menurut terjemahan NIV, New International Version. Bagus juga saya. Dikatakan bahwa kata terakhir itu dia menggunakan kata whom his favor rests. Favor adalah kata favorit. Jadi kalau ini biasa saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan NIV dia bilang, Tuhan bilang gini, kamu itu favoritnya saya. Kami pergi doa satu bapak tua satu, saya di istri. Ada satu orang sakit lalu bilang, panggil itu Bapak Pendeta Jiri Anu datang doa. Pas saya baru duduk saudara-saudara, langsung dia bilang gini, Bapak Pendeta, dia bilang sama istrinya, kamu tahu tidak, saya fans berat sama Pendeta Jiri Anu. Langsung istri saya ketawa, fans. Saudara-saudara, saya harus jujur, hampir saya mengeluarkan kata yang biasa kita keluarkan, biarlah kemuliaan untuk Tuhan. Tapi sebenarnya saya sudah angka hampir setengah tempat duduk dan berkata, ternyata di kampung ini ada fans saya satu di sini. Manusia baru puji bilang ini saya fans. Kita angkat. Alkitab bilang, Natal, biarkan Tuhan bilang, kau jadi favorit. Amin. Pendeta ini favorit Tuhan Allah ini. Jemaat ini favorit tuh. Itu baik wong datang saja. Presiden Jokowi datang saja. Kita ini kan Presiden Jokowi lewat toh. Jadi orang foto, pas foto saudara ada belanja, lalu wajah saudara keluar. Padahal wartawan tidak bermaksud foto apa. Tapi kalau ada foto di situ, saudara belum sudah lihat itu. Jokowi lewat bepung samping. Padahal hanya lewat samping dan yang kelihatan itu saudara kan doa saja. Hanya karena saudara tahu itu saudara karena lihat dari baju saudara dengan sedikit konde yang tusuk konde yang agak patah-patah agak karat sedikit. Lalu saudara lihat, kita orang yang kita banggakan saja kalau di samping kita rasa hebat. Tapi dia bilang, Tuhan bilang kau favorit. Saya bilang Tuhan, saya mau Natal ini, Tuhan bilang kau jadi favorit. Ya, saya ini salah satu fans juga song leader saudara, Ibu Mary ini kalau dia pimpin ujian, itu berat. Yang kemuliaan bilang tadi berat. Tapi maksud saya begini, fans boleh, tapi biarlah Tuhan yang fans kita. Kita bisa fans Tuhan, tapi belum tentu Tuhan fans kita. Tapi dalam catatan ini, yang saya suka adalah, saudara tahu siapa yang Tuhan fans? Para gembala yang tadi tidak masuk hitungan, orang miskin, orang yang terhina. Tapi Tuhan bilang, kita suka orang. Dengar mama-mama. Mungkin saudara bukan orang hebat, saudara yang menjual sayur sedikit-sedikit di pasar. Tapi pulang dan bilang, Tuhan saya berdoa supaya malam hari ini orang boleh anggap remeh bekum keluarga. Tapi beta pulang, beta mau bawa ini kata dan Tuhan bilang,
saudara-saudara yang datang malam ini di Adonai, engkau favoritku. Saudara, engkau favoritku. Dan saya mau pulang malam hari ini. Saya bilang, Tuhan, saya bukan orang luar biasa seperti para gembala. Saya bukan orang favorit, tapi saya akan bangga kalau itu keluar dari mulutmu dan berkata, you are favorite. You are my favorite. Engkau adalah favoritku. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa kata apa tadi? Berkenan itu dikasih label kepada para gembala. Saudara tadi ingat para gembala siapa? Miskin, tidak dihitung. Dan yang terakhir, penipu. Kalau begitu, kenapa kata penipu ini dihubungkan dengan kata berkenan dan diperdengarkan kepada penipu? Rupanya Alkitab mendefinisikan yang berkenan. Coba kita cepat saja. Saya tidak bisa. Saudara lihat di dalam ayat. Tolong LCD kasih keluar cepat saja. Lukas pasal yang kedua, ayat 15 mulai. Ayat 15. Perhatikan. Kenapa mereka disebut orang berkenan? Dan saya berharap saudara mau jadi orang favorit kan? Ya Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Melakukan seperti para gembala. Coba kita mulai lihat ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, perhatikan kata ini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi malaikat bilang begini, kamu akan ketemu seorang bayi lahir dibungkus dengan kain lampu, pergi ke sana. Dan Alkitab bilang, mereka bilang gini, ayo kita pergi. Yang dia omong ini benar tidak? Dan ketika mereka pergi persis, apa artinya? Pertama, orang yang berkenan itu mungkin orang hari ini dianggap sebagai orang yang tidak ada apa-apanya, orang susah, orang yang tadi tidak diperhitungkan. Tapi ketika engkau taat, engkau orang masuk dalam golongan favoritku. Taat dalam hal apa? Kalau gembalamu, pendetamu di gerejamu suruh engkau beribadah setia, taat, maka Natal engkau menjadi favoritnya Tuhan. Dan ketika mereka dengar, mereka tidak begini, oh tunggu 2 hari baru potong biji. Waktu dengar langsung kita bilang, mari kita pergi. Apa artinya? Orang yang berkenan adalah orang yang mau berubah dari tidak taat menjadi taat. Lanjut 16. Kenapa gembala diberi kata berkenan? Mereka bukan orang yang berkenan. Karena ayat 16 bilang, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Sekali lagi, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai. Kedua, orang yang berkenan bukan hanya orang yang taat. Para gembala melakukan syarat kedua yang saya sebut orang berkenan adalah mereka rindu dan suka cari Tuhan. Waktu dengar berita, mereka tidak tinggal di situ. Mereka cepat-cepat kata Alkitab cari Tuhan. Kita pagi-pagi hari Minggu bukan bangun pagi cari Tuhan, cari kopi dahulu. Pagi-pagi bukan cari Tuhan, cari HP dahulu. Kita pagi-pagi bukan cari Tuhan, kita cari, kita pun kesenangan. Tapi bagi para gembala, mereka cari Tuhan. Saudara-saudara, salah satu yang menyenangkan Tuhan adalah cari Tuhan. Anda boleh sibuk, tapi ada waktu Anda cari Tuhan. Saya membahas minggu lalu mengenai kata merpati. Kenapa Tuhan berkata kamu harus tulus seperti apa? Merpati. Karena merpati itu katanya dia mau terbang kilo-kilometer, dia tahu pulang, dia tahu tempatnya. Kilo-kilometer dia tahu pulang. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau dia jalan kilo-kilometer, dia lupa pulang. Saya punya jemaat, saya bilang, jemaat saya itu bawa oto sampai di Kepa, sampai di Soe, Senin sampai Sabtu. Jadi saya bilang, kalau lu merpati yang tulus, jalan kilo-kilo, bawa oto kilo-kilo, tapi hari Minggu stop, seperti merpati cari Tuhan. Tapi kita lain, kita tidak ada kerjaan.
Hanya kalau kita piknik kilometer. Saya bilang, dong kalau piknik kilometer. Mana? Di mana lagi di daerah Kapan itu? Patung Nasi kilometer. Pergi. Di mana lagi? Di mana lagi? Nah, Lelogama kilometer. Pergi. Pulang tidak sampai. Tapi ketika hari Minggu gereja di Biji Manta, dia bilang, aduh lelah sekali. Itu yang saya bilang, kalau saudara mau jadi favoritnya Tuhan, kalau lu bisa jalan kilometer di piknik, kilometer di kerja, harusnya kilometer pun tidak boleh alasan untuk kita bilang saya tidak cari Tuhan. Amin. Saya punya kakak ini, dua ini jemaat di Indonesia Roiba. Dok su pindah di Berunas, ada yang sampai di Fetbui. Dok masih jemaat di Indonesia. Tapi kan hari-hari ini orang sering bilang gini, kenapa tidak gereja? Bapak yang dulu kan beta tinggal kos dekat gereja. Sekarang betul sudah usau. Merpati itu kilometer tahu di mana. Amin. Jadi ada di mana-mana, tak perlu pastor bilang gini, di mana? Kilometer Timur Leste. Tiada waktu saudara datang pada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi orang yang berkenan adalah orang yang cari Tuhan. Cari nona saja kita sungguh-sungguh. Kenapa cari Tuhan tidak sungguh-sungguh? Lanjut ayat 17, saya mau selesai cepat-cepat supaya kita selesai. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka melihatnya, memberitahukan tentang siapa anak itu. Saudara-saudara dengar, yang ketiga, kenapa para gembala itu dia pilih jadi orang berkenan? Karena gembala ini lihat, kasih cerita. Kita hari-hari terbalik, tidak lihat kasih cerita, hanya dengar dari orang, tapi kita pun lebih tahu dari dia. Woi, celaka dicamplung, mati banyak orang, betul, berdarah semua. Lu lihat, kawan yang kesana. Para gembala tidak begitu. Mereka lihat alam ini dan mereka tidak sekedar alami, mereka cerita. Malam ini saudara alami apa? Saudara bilang, malam ini saya dapat pesan Tuhan, saya jadi favorit Tuhan, saya harus jadi favorit. Kasih tahu temanmu, lu sial kawan. Lu kalau lu datang lu dengar Tuhan mau jadikan lu favorit. Amen. Pulang cerita, sampaikan. Amin. Tolonglah. Potong sampaikan yang negatif. Lu tahu saya? Biar orang sudah tahu, dia paling tahu. Saya punya orang-orang yang saya kenal, mereka itu Google kedua. Lu baru omong sepotong dia sambung panjang, rasanya buket. Ya, dalam hati saya bilang ini harusnya kalau dia bukan manusia, dia masukkan ke komputer. Bagus sudah. Apa saja kita omong dia tahu semua. Tapi sudah loh. Saya malam ini kita tidak mau tahu tentang siapapun yang ada di sini. Yang kita mau tahu adalah kita mau bawa pulang. Saya ketemu Tuhan malam hari ini. Kalau saudara dipulihkan, saudara diberkati, saudara punya kesaksian tentang Tuhan, cerita ke orang lain supaya mereka yang lemah di sana berkata, oh begitu. Aduh, kalau lu dekat dengan Tuhan memang ada masalah, tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Kasih tahu di sana. Terus 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Terus, tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan menurunkannya. Saudara kembali ke 18, kembali ke 18. Saudara lihat ini 18. Dan semua orang mendengarnya heran. Harusnya tidak heran. Harusnya mereka bilang, penipu satu putar balik. Saudara pernah ketemu orang yang penipu? Saudara mau omong apa? Dia mau omong apa saudara? Tak usah percaya. Omong tinggi saja. Dia padahal pendek, dia omong lebih tinggi daripada. Tapi dengan para gembala hari itu saya tidak tahu mengapa tiba-tiba hari itu Maria dan Yusuf percaya. Wow, saya melihat disebut orang yang berkenan, orang yang bukan tanpa dosa, bukan orang yang tanpa kesalahan, tapi menyadari bahwa dia salah, dia ini penipu. Hari itu dia berubah dari seorang penipu menjadi seorang yang tidak penipu. Amin. Amin. Orang muda laki-laki
Bertobat. Kalau saudara mau jadi favoritnya Tuhan, jangan jadi penipu. Ini hari saudara pergi pura bilang sendiri siapa-siapa. Lalu saudara pergi di mana lagi? Di Oisal sudah bilang, tadi belum ada nyong, belum ada nona, padahal bolok ada, mana lagi soe ada, atambua ada. Saudara putar lagi. Amin. Dan saya berharap kalau saudara menjadi favorit Tuhan, stop putar balik. Dan ada kata, amin. Yang nona-nona kalau kuliah itu kalau fotokopi di kampus 25.000 kasih tahu mama 25.000. Kalau lu mau dapat tambah bilang mama, jujur itu fotokopi 25. Tapi dari sini di sana itu sudah jalan kaki mama tambah 10. Lu jangan bilang fotokopi 25.000 lalu bilang gini, mama 50 sampai bilang dosen. Lalu sejak itu berubah mahasiswa jadi dosen. Karena saudara berkata dosen tidak minta, saudara minta berarti saudara yang dosennya. Putar balik. Stop. Tidak ada kata amin. Tidak ada kata amin. Satu kali ada seorang bapak yang mau coba putar balik dengan tepu istri. So kasih gaji pertama, ternyata Natal ada dapat bonus. Suaminya ambil uang ini, lalu sembunyi di dalam laci. Di dalam laci kasih masuk dalam buku. Katanya istri-istri itu kalau cari uang paling akan ketemu. Kalau suami sembunyi uang, gampang ditemukan. Tapi kalau istri yang sembunyi, susah diketemukan. Satu waktu suaminya sembunyi dan berharap tidak akan diketemukan, dan ternyata istrinya ketemu. Lalu istrinya bilang, bapak, uang Desember itu mana? Lalu bapak itu bilang, kok yang kemarin suka. Lalu dia bilang, habis itu uang yang di dalam laci bapak kasih masuk dalam buku, lalu di bawah karpet itu apa? Lalu laki bilang, oh uang sial. Kenapa uang sial? Karena ditemukan oleh engkau. Tapi maksudnya, lu mau tipu perempuan susah bapak. Dia tetap. Jadi satu waktu saya ini coba istri saya. Habis mandi saya biasakan uang kecil itu taruh di meja begitu. Tiba-tiba hilang. Saya bingung. Saya juga bingung taruh. Bukan karena saya bingung taruh di mana, karena saya bingung taruh di mana. Tapi saya tahu di mana saya bertanya. Istri saya, mata dia uang di meja. Oh, ada di sana. Berarti istri tidak bisa ditipu. Bapak-bapak katanya istri itu tidak bisa ditipu. Saudara bisa bilang begini, kalau istri tanya, bapak dari mana? Lalu saudara sengaja marah. Lu tak kita pulang kerja. Saudara tahu menurut survei, istri itu tahu siapa Anda. Hanya dia tidak mau kasih tahu siapa Anda. Nah kalau saudara baca ini, bertobat. Amin. Semakin engkau pelotot dia, sampai dalam hati begini, lu mau tipu saya. Tapi laki-laki kan selalu melotot sebagai bukti kamuflase. Lu main-main, lu kirimin ketinggian. Semakin Anda begitu, dia sedang tertawa, dia mati. Dia seperti Yesus itu waktu siapa itu Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Kamu yang mengatakan. Jadi sebenarnya bapak-bapak, kalau bapak-bapak makin berdalih, makin marah, sebenarnya Yesus yang berkata, kamu yang mengatakan. Sudah kami maksudnya berubah, ada perubahan. Amin. Yang terakhir 20 lalu kita berdoa, 20 lalu kita berdoa, 20. Yang di bagian konsumsi sebelah bapak, misu dingin bapak sebentar. Maka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya, perhatikan kata ini, sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa artinya? Ini namanya iman percaya. Sekali ngomong mereka percaya, pasti itu terjadi. Sekali ngomong mereka bilang, kami percaya, itu terjadi. Saudara-saudara, orang yang berkenan, orang yang percaya bahwa kalau Tuhan ngomong, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang beban berat itu ringan, pasti ringan. Kalau Tuhan berkata aku jalan keselamatan, juru selamat, percaya. Amen. Karena apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Amen. Orang berkenan, orang yang taat, orang yang mau berubah, orang yang mau cari Tuhan, orang yang apa? Rindu untuk apa? Percaya dan berserah diri pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Jadilah favorit Tuhan malam hari ini dan bilang, Tuhan,
Saya pulang. Saya miskin, saya orang susah, tapi saya pulang dengan satu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar oleh harta. Saya favoritnya Tuhan. Kasih tepuk tangan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.